Sebagai seorang hotel leader, dalam situasi susah, kita jangan ikut arus dengan pasrah. Selama ini saya melihat tidak ada kolaborasi yang signifikan antara pegiat pariwisata di Kalimantan Barat. General manager yang sangat peduli dengan segala bidang. And you know what? Okupansinya Haris, kita di 90% tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, senang sekali bersama saya Dina Prihatiniwardoyo ketemu kembali kita di episode kali ini. Kali ini agak spesial sahabat Insight karena kita berada di Rumah Radang dan spesial juga narasumber kita kali ini karena kita akan berbicara terkait dengan perhotelan yang ada di Kalimantan Barat. Sudah bersama saya Ibu GM Haris Hotel, Ibu Ika Florentina. Langsung kita sapa, Bu Ika. Halo, apa kabar? Luar biasa. Kita kali ini semangat selalu. Alhamdulillah. Kita kali ini agak spesial ya Bu, karena kita berada di Rumah Radang. Yes. Rumah tradisionalnya Kalimantan Barat ya. Iya, masyarakat Kalimantan Barat. Dan kebetulan di hari ini kita juga kegiatan dari IJTI, kawan-kawan dari IJTI ya Bu. Makanya kita hadir di sini. Ya Bu Ika, dulu kita pertama berbicara kita di Tugu Katulistiwa. Di Tugu Katulistiwa. Saat ini sekarang di Rumah Radang. Yes. Kalau dengan Bu Ika ini harus spesial ya tempatnya dan temanya. Ya Bu Ika, kita akan berbicara terkait dengan perhotelan yang Bu Ika tekuni saat ini sebagai GM Haris Hotel. Nah, di Agustus 2024 ini kan untuk Hari Kemerdekaan ya Bu. Betul. Itu adakah program spesial khusus yang bisa disampaikan untuk sahabat Insight? Ya, untuk Haris Hotel Pontianak selalu dong spesial. Ada banyak hal yang selalu kita eksplor. Jadi terutama pada saat kemerdekaan saat ini, kita ada spesial promo tuh kemerdekaan sate lontong Nusantara dengan 79.000 net per pax. Kemudian juga saat bulan Agustus ini sampai dengan bulan November, Kak Dina, ini juga terkait dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta. Haris sendiri juga memberikan special package untuk birthday for kids, untuk ulang tahun untuk anak-anak starting from 50.000 net per pax. Ini sampai dengan September, tapi booking periodnya sampai dengan Agustus. Nah, kita juga ada banyak sekali untuk arisan gitu. Kemudian kita juga ada juga regular barbecue night segala macam. Dan yang spesial nih, ada yang baru dari Haris Hotel Pontianak. Nanti malam, hari ini Minggu malam ya, di Cielo Sky Lounge. Ya, di Cielo. Kelihatan harinya apa gitu ya, saking sibuknya. Di Cielo Sky Lounge, nanti kita akan ada event Blues Night with Guitar Pond. Guitar Pond loh. Kita ini kali pertama Haris Hotel Pontianak menggandeng komunitas gitaris, which is ini salah satu wujud dari betapa Haris Hotel Pontianak itu sangat concern dengan seniman-seniman di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat khususnya. Jadi nanti di 19.30 hari ini, nanti malam itu di Cielo Sky Lounge, itu kita ada Blues Night with Guitar Pond. Wah, luar biasa itu. Malam ini. Khusus malam ini atau nanti khusus akan khusus malam ini, dan saat ini sedang kita juga save mind discuss sama teman-teman di Guitar Pond ya. Saya pikir kalau misalnya teman-teman seniman ini sekarang lagi ngumpul di mana sih gitu. Karena kita paham bahwa selama ini kalau mereka ya kan, kalau yang main akustik, main full band kayak gitu kan, mereka setiap hari nyanyi, tapi kan mereka harus bekerja gitu kan, in daily basis, Senin sampai Sabtu. Nah, ketika Minggu itu biasanya mereka kan off gitu, nggak PY gitu. Jadi Haris Hotel Pontianak memberikan satu tempat supaya mereka bisa meet up, santai, ngejam kayak gitu, yang tidak ada kaitannya dengan kerja seperti itu. Dan yang terakhir, kita Haris Hotel Pontianak juga under Ascot International Limited, kita juga sedang mengadakan promo ASR. Nah, ini apa tuh ASR? ASR itu adalah Ascot Star Reward, di mana itu merupakan salah satu membership yang dimiliki oleh Ascot. Nah, dengan ini untuk worldwide, kalau misalnya masuk di ASR atau menjadi members ASR kita, itu bisa mendapatkan 45% diskon. Banyak sekali 45%. Worldwide.
Nice. Yes, di seluruh dunia. Oke, Keren oke. banget pokoknya. Nah, Bu, yang menarik ini Yes, khusus yang tadi dengan gitar. yes. Nah, itu mungkin kayaknya tanpa bermaksud untuk membandingkan, tetapi memang Bu Ika ini sahabat Insight khusus general manager yang sangat peduli dengan segala bidang. banget. Tidak hanya di satu bidang, Yes. tapi juga beberapa termasuk gitar ini. Perkumpulan gitar ini kan Betul, mereka betul. kurang apa ya Bu, terutama di zaman Covid. Ya. Mereka itu tempat untuk mereka manggung dan sebagainya itu kurang apa yang membuat Ibu ingin menggandeng mereka gitu. Sebenarnya kalau Hari Sota Pontianak sendiri kan kita kan stay bright ya values kita, dimana kita juga sangat peduli atau juga values kita tuh selalu cheer up, stay positif, kemudian juga bergaya anak-anak muda. Kalau dilihat sendiri Mbak Dina sendiri kalau main di Hari Sota Pontianak pasti vibes-nya beda gitu kan, yang lighting-nya lebih terang, bright, kemudian juga dari semua staf karyawan kita semuanya ramah-ramah atau dan cheerful. di atas Ya kan? di tempat atas yang paling bisa melihat kota Pontianak. Sekali. Kita juga ada Beda. sunset point kan, ada the highest building in Pontianak juga. Jadi di sini kita Hari Sota Pontianak ini selain kita juga pengen fokus di bisnis gitu, which is business is the first ya utama, tapi aku pikir kita juga perlu untuk punya sharing atau punya values, terutama kalau saat ini kan. Kenapa kita merangkul Gitar Pon? Kemarin ketika kita discuss dengan ketuanya itu dia bilang bahwa selama ini memang belum ada hotel-hotel ataupun juga tempat-tempat restoran yang mau peduli memberikan gitu, ruang untuk mereka ya Bu berekspresi. Okay. Sekarang kalau kita melihat konsepnya Hari Sota Pontianak, terutama dengan venue di Cielo Sky Lounge Cielo Sky Lounge Beer Garden ya, itu kan keren banget gitu, dengan pemandangan 360 derajat kota Pontianak di situ, kemudian juga semi outdoor, itu kan luar biasa. Nah, kenapa kita tidak menggabungkan satu vibes yang bagus untuk cozy, untuk nongkrong, plus kita juga mengakomodir teman-teman di Gitar Pon ini untuk kumpul bareng, ngejam gitu, just for fun aja gitu. Di satu sisi kita juga melihat in terms of business, pasti karena ada crowd ya, kita mikirnya begitu, tetap ke bisnis sebenarnya sih Mbak Dina. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Hari Sota Pontianak ini lebih dekat ke anak-anak muda. Memberikan kesempatan itu enggak semua yang bisa dilakukan ya. Khusus untuk Bu Ika itu memang kita nggak heran. Nah Bu, kalau untuk inovasi, mungkin salah satu dari inovasi yang Bu Ika lakukan ini kan salah satunya termasuk selain memberikan program-program yang tadi sampai September, kemudian ini termasuk menjadi salah satu inovasi untuk konsumen yang menginap dan yang datang di Hotel Haris. Jumlahnya mereka itu per tahun gimana Bu? Ada datanya nggak? Ya, indeed Mbak, aku juga udah siapin datanya dan sangat datanya itu buat aku really surprising juga gitu loh. Ya kita cukup paham bahwa saat ini in terms of bisnis perhotelan dan bisnis situasi secara makro sebenarnya kan very challenging ya. Mungkin juga teman-teman media juga merasakan gitu. Tapi kan dengan kita melihat situasi makro yang seperti ini, yang exactly pasti beda dengan tahun lalu dong. Tahun lalu itu kan bisa dikatakan tahun lalu itu the highest revenue ever gitu ya untuk dunia perhotelan, terutama di Kalimantan Barat. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasi situasi yang sangat unpredictable ini dengan situasi makro perekonomian di dunia, kemudian dengan situasi politik yang sedang berkembang saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali di kita, kalau tadi kita lihat city occupancy itu di angka 60% Mbak Dina. And you know what? Okupansinya Haris kita di 90% dong. Wow, itu per berapa tahun atau per tahunnya Bu? Untuk kemarin di bulan Agustus. Nah untuk year to date sendiri pastinya kalau city occupancy saat ini mungkin di angka 50 sampai 60 ya. Cuman kalau kita sampai di angka 83%. Jadi nah, kalau tadi Mbak Dina ngomong mengenai inovasi, kenapa sih Haris kok bisa begitu gitu? Kadang-kadang mungkin kan juga kalau kita melihat dengan situasi bisnis yang tidak mudah seperti ini, mungkin banyak yang ya udah gimana lagi, pasrah lah gitu. But it is not happen to us gitu. Karena apa? Saya selalu mendrive seluruh staff karyawan semuanya, even this is difficult situation, kita tetap harus doing something gitu loh. Kayak misalnya yang kita lakukan kemarin, kita juga
pada saat situasi kayak gini kita mau launching produk, kita mau launching special promotion gitu. Karena ketika bisnis MICE belum masuk, which is kalau tahun lalu kan udah mulai dari April, Mei, Juni ya, itu udah masuk kan. Saat ini kan agak late nih masuk bisnis untuk MICE-nya. Yang kita lakukan apa? Slightly kita masuk ke individual reservation, kita masuk di birthday, kita masuk di ultah, kita masuk di wedding. Itu yang membuat kenapa Harisota Pontianak kita tetap stand in gitu loh, even in the difficult situation. Kayak contohnya aja, dan kebetulan sudah 2 tahun ini ya saya handle Harisota Pontianak. Ada satu significantly bisnis in terms of occupancy. Dulu saya masuk di tahun 2022 di angka 40% Mbak Dina. Sekarang you know what, tahun lalu kita closing di 89% occupancy year to date. Kemudian untuk wedding, kalau dulu wedding itu setahun cuma ada 5-6 biji gitu ya. Oh, sekarang kan tiap minggu ya, Bu? Sekarang tiap minggu, dan hampir untuk year to date itu sampai 40 wedding. Artinya kan ini sesuatu yang signifikan. Nah, kalau misalnya mungkin kalau teman-teman menganggap ini sebagai sebuah positive vibes karena we doing innovation, indeed. Jadi menurut saya sih, apalagi as a hotel leaders ya, kaitan dengan IHGMA juga. Sebagai seorang hotel leader, dalam situasi susah, kita jangan ikut arus dengan pasrah. Tapi bagaimana kita harus berpikir untuk drive semua tim kita untuk menyebarkan positive vibes, supaya energinya besar untuk kita bersama-sama untuk tetap mengatasi situasi ini. Seperti itu. Bu Ika tadi udah menyebut IHGMA. Sahabat Insight harus tahu, Bu Ika ini juga Ketua Indonesia Hotel General Manager Association Kalimantan Barat ya, Bu? Betul. Tadi kan Bu Ika udah nyebut tuh karena persenannya sangat tinggi untuk Haris Hotel. Gimana dengan beberapa hotel yang ada di Kalimantan Barat, Bu? Apakah memang pergolakannya memang serupa? Apakah hanya Ibu aja yang berhasil hampir enak 100% gitu ya kadang-kadang ya kan? Ya Allah, ini kan sombong loh ya. Salah satu motivasi ya kan, Bu? Apalagi yang ditetapkan sebagai ketua itu pasti mendapat nilai lebih dibanding anggota-anggota yang lainnya. Mungkin Bu Ika bisa jelaskan nih. Indonesia Hotel GM Association sendiri itu merupakan organisasi GM di seluruh Indonesia. Jadi anggotanya kita saat ini sudah 900 anggota di seluruh Indonesia tersebar. Untuk Kalimantan Barat sendiri kan memang saya bersyukur saya dipercaya dan didedicated sebagai ketua ya untuk bulan Mei kemarin. Nah, kenapa kok Indonesia Hotel GM Association ini merupakan sosok yang penting dalam sebuah wilayah, terutama di Kalimantan Barat? Karena dari hotel leader atau organisasi GM di seluruh Kalimantan Barat ini kita bisa berkumpul, kemudian kita bisa sharing dan menguatkan satu sama lain. Jadi kalau mungkin ada beberapa anggota atau beberapa GM atau hotel leaders, bisa GM, EAM, Operation Manager, Hotel Manager yang belum bergabung di Indonesia Hotel GM Association, itu teman-teman harus bergabung. Kenapa? Sebagai hotel leader, itu merupakan posisi yang bisa dikatakan 99% it's about politik. Jadi ada banyak sekali situasi-situasi yang kadang-kadang di luar nalar dan kemampuan kita sebagai seorang GM. Kenapa? Karena pada situasi yang sulit itu kita orang nomor 1 di hotel, itu kita tidak bisa sharing ke siapapun juga. Jadi we do not have any friend at all. Kita nggak bisa ngomongin ke staff kita nggak bisa curhat ke siapapun juga. Dengan situasi politik yang sangat rentan, bisa dikatakan posisi GM itu sendiri ya, karena head of hotel management, itu kita perlu tempat untuk sharing, kita perlu tempat untuk belajar, kita perlu tempat untuk berkeluh kesah, kan seperti itu. Makanya saya sendiri bergabung di Indonesia Hotel GM Association mungkin sudah dari 2018 ya Mbak. Artinya kalau sekarang udah 6 tahun berarti saya berkecimpung di HGMA. Dan kalau melihat kenapa seorang Ika Florentina ini kok berbeda dibanding dengan others GM yang lain. Saya jadi GM ketika saya 8 tahun kerja di hotel. Dan sekarang udah 6 tahun saya jadi GM di banyak hotel bermasalah, dan akhirnya juga ya as you see lah, Haris Pontianak juga sekarang udah bagus gitu. Makanya artinya kan
Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Saya sangat teachable. Saya ketika saya menjadi GM pun juga saya nggak songong gitu loh. Oh, gue GM bintang 4 gitu. Nggak mentang-mentang ya, Bu? No, it's just appointed as somebody who bekerja juga gitu. Makanya dan saya di IHGMA ini banyak belajar, Mbak Dina. Saya belajar dari banyak hotel-hotel senior, saya tanya. Kemudian kalau misalnya saya ada masalah dengan hukum, saya tanya ke beberapa GM senior. Ketika saya pengen improving myself, saya tanya. Jadi karena saya sangat teachable dan belajar, kadang-kadang kita nggak perlu mengalami sendiri, tapi kita dapat ilmunya gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, dengan adanya IHGMA di Kalimantan Barat ini, tentu saja ini menjadi ceruk yang sangat penting, terutama untuk pariwisata di Kalimantan Barat. Kenapa? Selama ini saya melihat tidak ada kolaborasi yang signifikan antara pegiat pariwisata di Kalimantan Barat. Nah, semuanya jalan sendiri-sendiri. Hotel A jalan sendiri, hotel B jalan sendiri, C sendiri. Nah, kalau kita bergabung dalam organisasi Indonesia Hotel GM Association ini artinya kan kita bisa berkolaborasi. Kita bisa saling menguatkan satu sama lain untuk posisi hotel leader. Selain itu juga kita bisa membuat movement. Kayak kemarin kita bikin itu ada Road to GM. Nah, Road to GM yang kita selenggarakan kemarin itu di pesertanya adalah head of department, manager hotel yang mereka pengen punya dreams untuk menjadi seorang GM. Nah, untuk narasumbernya kita para GM kan gitu. Nah, ke depan kita masih ada planning untuk membuat job fair IHGMA khusus untuk bagaimana millennials goes to hospitality industry. Ini kita sudah planning kan, sudah ada banyak sponsor juga yang udah masuk, tinggal waktunya is a matter of time. Sama kita juga akan mendampingi UMKM juga. Nah, UMKM ini pun juga salah satu source yang perlu untuk kita bina juga ya. Karena kalau UMKM kan mungkin in terms of professional kan kurang gitu. Nah, kita bisa membantu dari sisi advisor, bagaimana kita memberikan ideas, bagaimana sih untuk marketing branding, bagaimana untuk promotion, bagaimana untuk mengemas manajemen dan sebagainya. Gitu. Bu Ika, terkait dengan yang tadi kolaborasi, itu kan nggak semua orang berpikiran yang sama. Tapi dengan Ibu menjadi ketuanya khusus di general manajernya di Kalimantan Barat ini, saya yakin tidak semua bisa menerima. Banget. Tapi bagaimana Ibu meyakinkan mereka dengan ya itu tuh tantangan dan pasti kayaknya udah terlewati ya kan? Bisa di-sharing nih berapa Bu jumlah ini Bu anggotanya untuk Kalimantan sekarang Barat? 15 sampai dengan 20. Sekitar 15 itu per 14 kabupaten kota atau itu seluruh Kalimantan Barat. Oke, berarti ada kemungkinan akan masih harusnya ya. Dan itu terbuka lagi untuk semuanya kan? Yes, itu terbuka untuk semua yang berposisi di EAM, Operational Manager, Hotel Manager, dan GM. Gitu. Jadi memang ya benar sih Mbak Dina yang tadi bilang. Kadang-kadang kita punya niat yang bagus, niat yang tulus itu nggak cukup gitu loh. Karena kadang-kadang tidak semuanya menganggap itu sebagai baik positif. Untuk dia ya. Begitu juga dengan di organisasi. Saya sudah berkecimpung cukup lama di organisasi IHGMA ini, apalagi organisasi GM ya. Tidak mudah menyatukan visi dari petinggi-petinggi hotel loh. Dan mereka semua pasti karena biasa memimpin sebuah properti, jadi mereka juga punya egonya masing-masing. Sudah terbiasa sendiri. Betul sekali Mbak Dina. Jadi ya ketika saya punya niat baik, juga ada juga yang menangkap negatif gitu. Kayak ini kok apa sih Ika Florentina nih mau menonjol, oh come on gitu. Saya in terms of coverage sudah cukup lah. Tapi ada juga yang berpikir seperti itu. Dan saya bilang, memangnya ada yang mau bergerak tanpa ada berpikir gue dapat apa ya kalau saya di sini, itu kan susah gitu. Kita spare waktu, kadang spare tenaga, bahkan juga money ya dalam tanda kutip, kita budget kocek sendiri loh ya kan, kayak gitu kadang-kadang orang nggak ngerti gitu. Tapi yang dia lihat itu kita mau dimanfaatkan kemana, kadang-kadang berpikir picik seperti itu sih. Tapi memang ada gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi gitu? Saya jujurly bukan tipe orang yang ada waktu untuk mengcounter hal-hal negatif seperti itu Mbak Dina. Kita skip ya Bu. Betul. Jadi yang saya lakukan ya udah, lu kayak kita anggap anjing menggonggong kafilah berlalu aja, ya udah biarin lu ngomong negatif tentang gua nggak masalah gitu. Makanya ya kadang-kadang ini pun juga as a hotel leaders juga kita perlu untuk manage which one yang harus kita atasi, mana yang enggak. Tapi kalau hal seperti itu
orang juga ngelihat kok. Tuh. Sekarang kalau nggak gue yang gerak, emang ada yang jalanin gitu, ya kan? Buktinya juga Kenyataannya kan negatif, positif dan negatifnya mereka rasain sendiri ya. Betul gitu. Tapi nggak ada negatif kayaknya Bu. Kalau sama Bu Ika nih, ya semuanya kan apa ya? Kalau kita ngomong as a hotel leader itu pasti like or dislike itu pasti ada lah. Dan itu biasa. I mean, kita sudah berbuat baik pun, setulus apapun kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun tetap ada yang nggak suka gitu. Karena orang kalau nggak suka ya udah nggak suka aja gitu. Seperti itu. Nah, Bu Ika, kita kan Haris ini menjadi salah satu hotel yang sudah ada namanya udah nggak perlu diragukan lagi, GM-nya juga nggak perlu diragukan lagi. Nah, dukungan dari pemerintah gimana Bu terhadap hotel-hotel sebagai ketuanya GM di Kalimantan Barat, melihat apakah ada beberapa kendala atau gimana itu terhadap pemerintah terhadap Haris termasuk di hotel-hotel lainnya? So far sih saya melihat lately setelah saya datang ke sini itu pemerintah sangat support ya Mbak Dina ya. Jadi mungkin juga karena kalau dulu bisa dikatakan kan tidak ada organisasi GM perhotelan. Ini pun juga PHRI pun kan juga mati suri ya selama 2 tahun ini bisa dikatakan. Makanya dengan adanya kita menghadirkan Pontianak Raya Konsorsium, kemudian menghadirkan Indonesia Hotel GM Association, ini kan juga membuat pemerintah atau government Kalimantan Barat jadi melirik, ternyata ada yang peduli loh gitu. Nah, itu juga menyemangati government juga. Kayak kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Pak PJ kan, saya bilang Pak PJ Group, dengan adanya beberapa hotel-hotel yang akan masuk nih di Kalimantan Barat, kayak nanti ada 4 Point kan, 4 Point, kemudian ada Novotel, kemudian juga akan ada Swiss Bell, dan beberapa investor juga yang berniat untuk membuka hotel baru di Kalimantan Barat. I think that will be a good situation for Kalimantan Barat gitu Mbak Dina. Jadi for me ya, untuk Haris sendiri memposisikan bahwa kita sudah tidak berpikir tentang Haris saja. Haris selesai dengan okupansi 90%, dengan total revenue year to date kita juga over 1 billion over dari budget, itu tuh something gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang ini memang yang perlu kita pikirkan dari seluruh masyarakat Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan seluruh pegiat pariwisata adalah bagaimana sustainability bisnis pariwisata ini akan berkesinambungan untuk ke depan. Nah, ini kan PR sebenarnya bukan untuk pemerintah daerah juga. Itu yang saya sampaikan juga kan ke pemerintah daerah gitu, baik di kota maupun di kabupaten, kota, dan juga di provinsi gitu. Bahwa ini jadi PR kita semua. Itulah sebabnya kenapa kolaborasi. Even sekarang ada IHGMA pun saat ini saya sendiri juga ikut mendorong. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada Musda PHRI ya Mbak Dina ya. Jadi yang sekarang juga sedang kita inisiasi, ini teaser juga untuk teman-teman gitu. Artinya that will be good gitu loh. Dengan PHRI memang sudah waktunya untuk Musda, udah waktunya untuk bagaimana kita menggairahkan hand on hand bersama-sama. Dan kebetulan juga seluruh anggota IHGMA kan juga anggota PHRI. Jadi bagaimana kita pun juga menginisiasi mana yang belum, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita create gitu. Ya kita harus bersama-sama lah, seluruh masyarakat pariwisata Kalimantan Barat ini harus satu tujuan, satu visi. Dan memang harus kerjasamanya tuh paling penting banget, kolaborasi. Dan, itu yang paling Sahabat Insight tadi udah dengar sendiri Bu Ika menjelaskan bahwa dia welcome terhadap newcomer ya Bu. Itu tuh ciri-ciri orang yang positif, bukan dianggap bukan orang yang menganggap bahwa itu saingan ya kan. Tapi itu Ibu malah menganggap bahwa itu baik untuk Kalimantan Barat. Kalau saya melihat dengan banyaknya hotel-hotel baru yang akan masuk di Kalimantan Barat Mbak Dina, in terms of business, semakin banyak yang datang dan semakin banyak pemain yang ada di Kalimantan Barat, jualannya banyak loh. Apalagi dengan masuknya 4 Point, ini kan sebuah leading hotel chains yang luar biasa. Ketika dia sudah mempercayakan Kalimantan Barat, itu something. Chance-nya lebih betul itu ya Bu sekali. Dan ini kan ketika satu bergerak, 2 bergerak, 3 bergerak kan ini akan mengangkat semua. Lantas jangan dianggap ketika ada yang baru dan besar masuk terus kitanya malah ya kan, berarti kita harus lebih ini ya, harus lebih
gimana cara memotivasi Iya. dan inovasi itu ya Bu. Jangan sampai malah kita justru malah ya gimana kan sekarang udah ada ini, udah ada ini, udah ada Terus kitanya ini. nggak ngapa-ngapain Terus lah, nggak bukan ngapa-ngapain ya. bukan Ya Bu Ika jangan ya. salahkan juga kalau nggak achieve budget gitu kan. Ya, oke. Ngomongin Bu Ika aja tadi Bu Ika sempat ngejelasin tuh apa tadi ya, yang tour itu Iya. artinya kan mas tidak hanya dari dunia perhotelan, tetapi itu Pontianak memberikan Raya Konsorsium. ya artinya masyarakat tuh mengetahui bahwa ini ada jenjang yang tidak hanya ASN. Saya selalu menekankan bahwa sahabat insight di luar sana jangan terpaku oleh satu. No. Ya, jadi bisa. Jangan. Ayo Bu, jelasin sama sahabat insight apa aja yang bisa diambil oleh GM yang ada di ini. Artinya masyarakat luas terbuka lebar untuk menjadi seperti Bu Ika Florentina. Ya kan? Ya, dalam kaitan dengan kayak pegiat pariwisata di Pontianak dan Kalimantan Barat, kebetulan saya juga ketua dari Pontianak Raya Konsorsium. Ini adalah merupakan salah satu pegiat pariwisata, kumpulan pegiat pariwisata yang ada di Kalimantan Barat, baik GM hotel, kemudian juga dari travel agent, dari event-event, kemudian juga ada juga dari yang pemilik objek wisata, transportasi dan sebagainya. Saya pikir saat ini adalah waktunya kita untuk berkolaborasi. Oke. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi lupakan persaingan, lupakan kompetitif. Mari kita saling berangkulan, kolaborasi untuk Kalimantan Barat yang lebih bagus. Nah, ini kita tidak bisa menggantungkan pemerintah. Ya. Karena pemerintah sendiri dia sudah punya masalahnya sendiri. Tapi kita sebagai seorang pegiat pariwisata Betul. yang ingin maju, Ya. atau kita bareng-bareng memajukan Kalimantan Barat. Jadi harus semangat kolaborasi, itu yang paling utama. Oke. Bu, kita nanti akan lanjut di episode selanjutnya karena ini kurang. Tapi mungkin kita akan bersama Bu Ika di tempat yang berbeda. Saya spill. Pilih tempat yang berbeda. Oke, Bu, tadi mungkin Ibu udah sebutin karena saya terakhir itu tadi harusnya saya ingin mengetahui bagaimana Bu Ika dengan perhotelan. Mungkin harapan Bu Ika sebagai GM-nya Hotel Haris, kemudian sebagai ketua IHGMA itu gimana Bu? Mungkin ini statement terakhir untuk Bu Ika sama kita di Rumah Radang. Buat semuanya, kita harus stay positif sih. Jadi apapun kita, seperti apapun kita. Karena kalau kita stay positif, semuanya berpikir positif dan semangat untuk kolaboratif, kita pasti bisa mengatasi semuanya dan mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Itu saja. Bu Ika, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mbak Sukses Dina terus. dan juga sahabat Insight Iya, semuanya. Ini ulang tahun IJTI yang ketiga. Iya, ketiga ya? Oh, kelima. Kelima. Ulang tahun IJTI yang kelima. Iya. Selamat ulang tahun yang kelima Jurnalis Televisi Indonesia. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia semoga makin jaya, Oke. mengudara dan dekat di hati masyarakat Oke. Kalimantan Barat dan Indonesia Raya. Baik. Merdeka. Baik, sahabat Insight, seru banget. Nanti kita insya Allah lanjut ya Bu, Yes, di tempat yang pasti. berbeda. Udah saya spill tadi. Terima kasih banyak sahabat Insight. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.